warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin dari SD Negara Makan Nomor 4 CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Bekasi. Saya akan melakukan aksi nyata dari modul 2.3 tentang supervisi akademik. Bersama saya sudah ada Pak Yusuf Topani sebagai rekan sejawat saya dari kelas 5. Perkenalkan, saya Topani SPD, mengajar di kelas 5. Saya akan melakukan supervisi yang akan dilaksanakan oleh Pak Kamaludin sebagai tugas aksi nyata CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari Pak Yusuf? Alhamdulillah baik, Pak Kamal. Kemarin kan Pak Yusuf mau ngobrol ya sama saya ya, Ya. mau ada kegiatan proses pembelajaran di kelas. Sepertinya dalam pelaksanaan supervisi akademik dari aksi nyata ini harus ada 3 tahapan yang harus saya lalui. Pertama yaitu tahap pra-observasi, kedua tahap observasi, dan ketiga tahap pasca observasi. Nah, yang pertama akan saya lakukan sekarang yaitu di tahap pra-observasi. Nah, kira-kira tujuan dan harapan apa yang Bapak ingin capai dalam sesi coaching ini? Baik Pak Kamal, tujuan dan harapannya adalah siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur iklan pada pembelajaran. Kemudian siswa dapat menganalisis unsur-unsur iklan. Salah satunya nanti mereka akan melakukan percobaan dan membuat laporan hasil pengamatan yang mereka akan lakukan sebagai presentasi di depan kelas. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Bapak capai dari proses pembelajaran tersebut? Tujuan dari pembelajaran yang saya akan capai adalah saya akan membuat siswa itu mengerti bagaimana cara mencari atau menemukan senyawa homogen dan secara heterogen dengan cara melakukan percobaan. Setelah melakukan percobaan, siswa akan membuat sebuah laporan. Nah, dari laporan tersebut siswa akan memahami mana yang campuran homogen dan mana campuran homogen. Dan satu lagi, dalam pelajaran bahasa Indonesia saya akan menampilkan sebuah masalah dengan menampilkan sebuah gambar iklan. Nah, dari situ mereka akan bisa menganalisis atau mengidentifikasi apa saja unsur-unsur iklan yang ada pada gambar tersebut. Jadi dalam tujuan tersebut ada 2 mata pelajaran yang dibahas, yaitu pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Betul. Tentang materi iklan dan tentang sifat-sifat campuran. Betul. Ya. Terus kira-kira persiapan apa yang sudah Bapak siapkan untuk melakukan proses pembelajaran tersebut? Persiapan yang sudah dilakukan, pertama itu saya membuat rancangan pembelajarannya yaitu RPP, di mana RPP tersebut saya rancang sedemikian rupa bagaimana agar siswa aktif di dalam pembelajaran. Salah satunya menggunakan metode pembelajaran yaitu PBL, Problem Based Learning, di mana saya akan memunculkan masalah terlebih dahulu. Nah, dari masalah tersebut siswa akan menganalisis dan mengidentifikasi apa saja yang ada dalam masalah dalam materi pembelajaran tersebut. Salah satunya unsur-unsur iklan dan senyawa homogen dan senyawa heterogen. Jadi persiapan yang Bapak persiapan itu sudah membuat RPP yang mengandung unsur diferensiasi ya. Betul. Yang udah ada mengandung konten, yang mengandung proses dan produknya. Juga Bapak tadi dalam proses pembelajaran juga sudah ada TSE-nya, di mana mengembangkan kemampuan sosial anak dengan cara melibatkan anak secara aktif seperti itu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kesulitan yang akan Bapak temui dalam penyampaian materi tersebut? Kesulitan yang saya temui, yang saya sudah identifikasi, rata-rata mungkin pada saat saya membagi kelompok siswa. Nah, di situ mungkin banyak siswa pada saat melakukan kegiatan kelompok, mereka masih saling menunjuk untuk menjadi ketua kelompok, bahkan pada saat presentasi nanti hasil percobaan mereka di depan kelas. Mungkin itu salah satunya. Kemudian yang kedua itu ada lagi memaksimalkan waktu. Nah, mungkin itu kendala saya adalah waktu, takutnya waktu itu terlalu cepat pada saat saya menyampaikan materi tersebut. Iya. Terus kira-kira strategi apa sih yang Bapak lakukan untuk mengatasi tadi kesulitan tersebut kira-kira? Kalau untuk mengatasi masalah tersebut, karena memang di kelompok itu masih banyak yang saling tunjuk. Nah, sebelum melakukan kelompok, saya membuatkan kesepakatan kelas, yaitu dalam kesepakatan di dalam kelompok. Jadi sudah menentukan melalui voting di kelompok mereka siapa yang menjadi ketua kelompok yang untuk mempresentasikan hasil percobaan mereka di depan kelas nanti.
kira-kira ceritakan secara singkat skenario Bapak di dalam proses pembelajaran nanti setelah melakukan pra ini. Potong dulu. Ya. Dari tadi strategi yang Bapak sudah bicarakan dalam mengatasi keluhan tersebut, kira-kira ceritakan skenario Bapak di dalam kelab pada saat nanti melakukan observasi di dalam kelas seperti apa? Baik, jadi langkah-langkahnya sesuai dengan RPP yang sudah saya buat, yang sudah kita lakukan bersama, masukan dari Pak Kamal. Jadi di sini saya tambahkan ada beberapa di kegiatan tersebut. Langkah-langkahnya adalah pertama, saya memberikan suatu masalah terlebih dahulu terhadap siswa dengan menunjukkan gambar. Nah, dari saya menunjukkan gambar tersebut, siswa jadi terpancing dengan gambar yang saya tunjukkan. Jadi mereka bertanya, mungkin gambar apa sih ini Pak, seperti itu. Mungkin dari situ mereka bisa tahu bagaimana itu ikan itu isinya apa saja di dalam ikan yang saya tunjukkan nanti. Nah, setelah mereka bisa mengetahui atau menganalisis ikan-ikan tersebut, kemudian saya akan menghubungkan antara materi unsur ikan dengan campuran homogen dan heterogen pada minuman tersebut, iklan minuman tersebut. Nah, dari situ siswa bisa mengidentifikasi apa sih unsur-unsur yang terdapat dalam minuman tersebut. Nah, setelah itu selesai, saya akan membagikan mereka dalam sebuah kelompok. Setelah membagikan kelompok, kemudian ada langkah-langkah di dalam sebuah LKPD. Nah, LKPD itu akan saya bagikan ke setiap kelompok. Nah, mereka di situ akan mengerjakan LKPD sesuai urutannya. Nah, setelah selesai mereka isi LKPD secara berkelompok. Nah, nanti hasilnya itu akan mereka presentasikan di depan kelas dengan ketua kelompok ke depan satu persatu untuk mempresentasikan hasil percobaan mereka yang telah lakukan dalam urutan LKPD tersebut. Nah, setelah itu mereka akan melakukan yang namanya tindak lanjut, apa yang sudah mereka lakukan dalam percobaan tersebut. Setiap kelompok nanti akan dikomentari oleh kelompok yang lainnya. Nah, dari situ mereka akan bisa menilai hasil-hasil kerja dari setiap kelompok masing-masing. Seperti itu, Pak. Oh, jadi Bapak udah punya gambaran ya, akan seperti apa sekarang nanti di dalam kelas tersebut. Betul. Oke. Nah, dari yang tadi Bapak ceritakan dalam skenario yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, kira-kira ada nggak sih kekurangan dari persiapan yang Bapak akan lakukan dari proses observasi tersebut? Kekurangannya yang masih saya temukan adalah pada saat media pembelajaran saya lihat, saya cek lagi kemarin sebelum saya akan melakukannya, ternyata masih ada beberapa gambar yang kurang jelas karena saya mengambil gambarnya, saya screenshot, bukan saya langsung ambil dari Google. Jadi itu yang membuat kekurangan dari media pembelajaran saya. Oh, seperti itu. Nah, kira-kira mulai kapan Bapak akan melengkapi dari kekurangan media pembelajaran tersebut tadi? Saya akan melengkapinya secepat mungkin sebelum dilakukannya observasi pada hari berikutnya. Oh, seperti itu. Dari yang tadi Bapak ceritakan skenario yang Bapak akan lakukan, kira-kira ada nggak orang yang dapat Bapak mintai pertolongan untuk melengkapi kekurangan tersebut? Baik, jadi untuk orang yang membantu saya untuk menyelesaikan hal ini adalah pertama, saya akan berdiskusi dengan rekan teman sejawat yang mungkin yang lebih senior, kemudian juga meminta bimbingan dari kepala sekolah tentang kekurangan dari perangkat pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Jadi intinya Bapak akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan meminta masukan dari kepala sekolah. Betul, seperti itu. Oke, seperti itu. Setelah Bapak meminta masukan kepada kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan sejawat, nah kira-kira ranah apa sih yang ingin Bapak kembangkan pada saat nanti observasi di dalam kelas? Baik, Pak Kamal. Jadi ranah yang akan saya kembangkan di dalam kelas adalah ranah sosial emosional siswa. Salah satunya adalah percaya diri siswa, yang dimana pada kegiatan tersebut siswa memberanikan diri untuk mempresentasikan hasil percobaannya di depan kelas. Kemudian yang kedua adalah kerjasama di dalam kelompok. Pada saat mereka melakukan percobaan tentang senyawa homogen dan heterogen, mereka bekerja sama. Jadi yang satu itu misalkan mencampurkan air dengan gula, kemudian mereka tahu prosesnya seperti apa. Nah, dari situ saya akan kembangkan bagaimana kerjasama mereka di dalam kelompok. Seperti itu, Pak. Jadi dua unsur tadi yaitu percaya diri dan kerjasama yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran pada saat nanti observasi. Seperti itu ya Pak? Seperti itu, Pak. Oke. Baik Pak Yusuf, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti pada saat pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan dan tidak halangan. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Pak Kamal. Saya juga ucapkan banyak terima kasih. Dengan adanya coaching ini juga menambah pengetahuan saya di mana kekurangan saya berada.
bisa meningkatkan kemampuan saya dalam kompetensi dalam kegiatan sehari-hari saya dalam pembelajaran. Terima kasih Bapak. Sama-sama Pak. Demikian tugas dari modul 2.3 tentang supervisi akademik pada tahapan pra-observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Nah, nanti Bapak akan menanyakan satu persatu dari setiap kelompok menggunakan emoticon ini. Bagaimana perasaan kalian untuk hari ini? Ya, baik, di kelompok 1 untuk Amel. Coba Mel, perasaan kamu hari ini apa Mel? Semangat. Kenapa semangat? Nah, hari ini Amel merasa semangat karena ingin bekerja secara kelompok. Baik, kelompok 2, Fahria, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Senangnya kenapa? Ada cat. Apa yang kamu rasakan senangnya? Oh, karena ingin melaksanakan praktek. Bagus. Kelompok 3. Sedih. Kenapa Rahma sedih? Karena kekurangan bahan-bahan. Oh, karena Rahma kekurangan bahan-bahan untuk melaksanakan kegiatan praktek. Baik, kelompok 4 selanjutnya. Ira, apa perasaan kamu, Ra? Senang. Kenapa kamu merasa senang? Karena belajarnya dilakukan secara berkelompok. Bagus. Kelompok 5 yang terakhir.
Fabian, yang tadi Fabian juga sudah memberi kabar orang tuanya ke Bapak karena Fabian sakit. Kemudian ada Rangga yang sakit. Kemudian lagi ada Murni juga, dia izin. Kemudian ada siapa lagi, 2 orang lagi? Fahmi juga izin. Satu lagi Fahri tadi mengabarkan telepon Bapak pagi hari karena dia perutnya terasa sakit karena dia lupa sarapan. Jadinya dia tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Bagi yang tidak masuk hari ini, kita doakan semoga mereka diberikan kesembuhan dan bisa mengikuti pelajaran untuk hari selanjutnya. Kemudian tadi sebelum masuk kita sudah mematuhi prokes, sudah mencuci tangan semuanya? Sudah, bagus. Kemudian Bapak akan mengecek kerapian kalian dulu. Coba duduk yang rapi dulu, Bapak cek kerapiannya. Yang kelompok 1 bagus, sudah rapi. Kelompok 2, kelompok 3, 4 dan 5 bagus, semuanya sudah rapi, sudah siap mulai pelajaran hari ini ya. Kemudian yang selanjutnya kita harus disiplin dalam belajar. Salah satunya harus disiplin datang tepat waktu, jangan sampai terlambat untuk mengikuti pelajaran sekolah. Kemudian mematuhi peraturan sekolah, datang sebelum pukul 7:30. Tadi hari Senin apakah semuanya mengikuti upacara? Mengikuti upacara, alhamdulillah bagus buat kelas 5. Untuk selanjutnya ditingkatkan lagi kedisiplinannya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nanti kita akan lihat ada teks di situ, kalian ikuti lagunya ya. Tujuannya adalah yang pertama dapat menganalisis 3 unsur iklan. Jadi unsur iklan nanti ada 3 yang kita pelajari ya. Kemudian yang kedua dapat mendemonstrasikan. Nanti ada yang maju ke depan untuk mendemonstrasikan iklan apa saja, unsur-unsur yang ada di iklan. Yang ketiga dapat menemukan contoh zat campuran. Nanti kita akan melaksanakan kegiatan praktikum. Bagaimana mencari zat campuran dan zat homogen dan heterogen. Kemudian membuat laporan. Perhatikan, setelah kalian praktek, nanti kalian akan membuat sebuah laporan. Nanti akan dipresentasikan maju ke depan kelas. Bisa dimengerti?
terlebih dahulu agar kalian lebih konsentrasi. Masih ingat? Masih. Oke, siap ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Di poin kelima, tepuk yang kelima adalah siap belajar. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Bagus. Nah, perhatikan ke depan, semua ke depan. Lihat ke layar depan. Perhatikan gambar berikut. Berarti tugas kalian memperhatikan gambar. Gambar apakah ini? Bagus. Ini adalah gambar teh pucuk harum. Di mana ini dapat ditemukan? Selain di televisi ada lagi di mana? Jadi kalau kamu haus ingin ambil teh pucuk harum di warung. Kemudian dia membelinya dari atas. Selain melihat di televisi, di mana lagi kalian lihat? Di koran juga ada, betul. Pernah ke warung membeli ini? Biasanya ada tempelan stikernya tidak? Nah, itu termasuk iklan. Yang mana ini? Pucuk harum, bagus. Kalian sudah mengerti ini namanya adalah iklan. Nah, perhatikan di sini. Karena di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari unsur-unsur iklan. Pertanyaannya, unsur apa saja yang terdapat pada iklan gambar ini? Nama produknya itu apa? Bagus, saya punya kalau setelah nama produk ada apa lagi? Gambar produknya gambarnya berbentuk apa? Betul. Setelah itu satu lagi? Kalimat produk kalimatnya. Rasa teh terbaik ada di. Bagus, kalian sudah bisa mengidentifikasi 3 unsur-unsur iklan. Bagus sekali. Nah, pengertiannya iklan itu kemarin pembelajaran depan sudah. Bapak untuk mengingat kembali ingatan kalian tentang iklan. Iklan adalah suatu cara untuk memperkenalkan atau menawarkan suatu barang atau jasa. Jadi iklan itu ditawarkan. Kalau iklan tidak ditawarkan, apakah ada yang membeli? Iklan tidak ditawarkan, apa ada yang membeli? Tidak. Jadi iklan itu harus diapakan? Harus ditawarkan, harus jelas ada harganya, ada nama produknya, itu semuanya harus jelas. Nah, ini unsur iklan yang sudah kita pelajari di pembelajaran 4. Perhatikan. Coba tolong, Amar baca Amar unsur iklan apa saja, Mar? Kalimat iklan. Betul. Kemudian keunggulan produk, gambar produk. Nama produk. Selanjutnya, Nomor telepon. kemudian Iklan. dan harga produk. ini semuanya termasuk unsur iklan. Iklan. Tapi di sini kita hanya mengidentifikasi 3 unsur iklan. Tapi kalau kamu mengetahui lebih dari 3, itu sangat luar biasa. Oke, bisa dimengerti? Baik, selanjutnya. Nah, penyampaian iklan. Coba Luana, ada 2 cara penyampaian iklan. Yang pertama dengan apa ini? Media elektronik. Yang kedua dengan media cetak. Perhatikan di sini ada media cetak. Cetak itu berarti iklannya dicetak atau di print atau nanti berbentuk ditempel atau dipajang di pinggir jalan. Salah satunya adalah koran, majalah, dan brosur. Kalau contoh iklan elektronik, perhatikan televisi, radio, dan internet. Itu namanya iklan elektronik. Tuh, perhatikan lagi selanjutnya. Ciri-ciri bahasa iklan. Perhatikan, menggunakan bahasa yang singkat, menggunakan bahasa yang memikat. Yang memikat itu kita tertarik mau membeli ya. Kemudian yang ketiga, menggunakan konotasi positif. Artinya kata-kata itu yang baik. Isinya bersifat objektif, jujur dan singkat. Iklannya sesuai. Jadi apabila iklan minuman, harus isinya minuman. Jangan ada membuat iklan minuman isinya makanan. Itu tidak objektif. Betul. Kita lanjut ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ada iklan apa? Benar, baik. Untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mengetahui unsur-unsur iklan, Bapak akan meminta 1 orang untuk maju ke depan. Amel, nah maju ke depan Mel. Nah, sama ya. Nanti Amel akan menunjukkan unsur iklan apa yang ada di sini di gambar ini. Dipegang Mel. Baik, coba Mel. Sebutkan unsur-unsur iklannya apa saja Mel? Kamu lihat Mel. Gambar produk. Bagus, ada gambar produk. Nama
Le mineral, betul. Kemudian setelah itu ada gambar produk. Gambar berbentuk apa, Mel? Berbentuk bagus, berbentuk foto. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Amel. Oke, baik. Jadi di sini adalah iklan apa? Le mineral. Pertama kita perjelas lagi. Ada gambar iklan, ada nama produk, kemudian ada kalimat produk. Satu lagi keunggulan. Keunggulan itu yang dimiliki minuman, unggulnya apa sih dia? Yang dia punya yaitu dengan rasa segar, khas air. Jadi le mineral itu rasanya rasa air apa? Tuh, terima kasih sudah mengerti ya. Oke, baik, kita lanjut selanjutnya. Ayo mengamati iklan teh pucuk harum dan le minerale. Apakah menurut kalian iklan kedua ini memiliki perbedaan iklan ini? Ada. Baik. Perbedaannya kalau teh pucuk harum apa? Memiliki apa dia? Warnanya apa dia? Kecoklatan ya. Kemudian apa lagi? Rasanya seperti apa dia? Manis, betul. Kemudian untuk le minerale, apa warnanya di sini? Rasanya tawar atau seperti rasa air pegunungan. Sudah bisa mengetahui perbedaannya? Nah, itulah bedanya. Perhatikan selanjutnya. Nah, mari kita amati bersama. Apa itu zat tunggal dan zat campuran? Zat tunggal dan zat campuran. Oke, coba Pak Ria dibaca keras. Zat tunggal itu apa, Pak Ria? Zat tunggal, zat yang terdiri atas materi sejenis. Oke, zat tunggal yang Pak Ria baca tadi adalah zat yang terdiri atas materi sejenis. Jadi materinya hanya satu ya, tidak dua, tapi hanya satu. Baik, untuk zat campuran coba Kokom dibaca kok. Zat campuran, zat yang terdiri dari dua atau lebih materi keuntungan. Jelas lagi, jadi zat campuran zat yang terdiri dari dua atau lebih. Berarti ada berapa zatnya di situ? Dua atau lebih. Seperti ini ya. Seperti apa minuman apa ini? Campurannya dia apa saja? Teh, air, gula. Itu campuran. Berarti ada berapa zatnya? Ada berapa? Untuk le mineral campuran zatnya ada berapa? Satu. Berarti dia zat. Zatnya hanya satu. Bagus. Lanjut selanjutnya. Nah, setelah kita mengamati zat campuran dan zat tunggal, campuran itu dibagi dua. Mari kita amati bersama apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Oke, Agni, tolong bacakan campuran homogen, Agni. Yang keras. Yo. Nah. Yang berbeda yang dapat tercampur dengan sempurna. Jadi kalau campuran homogen itu campurannya tercampur sempurna. Jadi apabila dicampurkan dia tidak ada sisanya, ya betul? Kemudian Panisa, coba tolong bacakan campuran heterogen. Campuran heterogen, campuran dari beberapa zat yang tidak dapat tercampur dengan sempurna. Campuran heterogen, campuran beberapa zat yang tidak dapat tercampur sempurna. Contohnya kemarin apa ya kita sudah campurkan, setelah dicampur tetapi masih ada sisanya, apa campuran apa? Pasir dengan air. Kan dia dicampurkan masih ada sisanya atau tidak? Ada. Kalau masih ada sisanya berarti dia namanya campuran apa? Campuran heterogen. Bisa dimengerti ya? Bisa dibedakan mana campuran homogen, mana campuran heterogen. Bagus. Nah, ini salah satu contohnya. Perhatikan. Campuran homogen teh pucuk harum. Karena ini campur, kalau diaduk menjadi satu, campurannya ada sisanya atau sudah tidak terlihat? Sudah tidak terlihat. Berarti tercampur dengan sempurna. Bagus. Kemudian air dengan sirup. Kemarin waktu kalian merayakan hari raya Idul Fitri, sering minum sirup? Membuat sirup seperti apa? Caranya pertama. Menyediakan air, kemudian dimasukkan sirup ke dalam. Kemudian diapain? Aduk. Betul. Apakah masih ada sisanya? Tidak. Dia tercampur dengan sempurna. Kemudian ini ada contoh campuran
Kemudian air dengan kopi. Kopinya kopi bubuk ya. Setelah diaduk rata, apakah masih ada sisanya atau tidak? Masih ada. Kalau dia masih memiliki sisanya, berarti dia termasuk campuran apa? Campuran heterogen. Bagus. Nah, baik. Siapkan alat tulisnya. Siapkan alat tulis. Ya, sudah? Baik, siapkan alat bukunya, pensil, penghapus sudah disiapkan. Karena kita akan melakukan percobaan. Ya? Jadi siapkan. Sudah ya? Baik, Bapak akan membagikan LKPD ini ke masing-masing kelompok. Nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Jangan berkelompok ya, jadi kerjakan dulu, dipegang dulu, nanti ada perintahnya seperti apa. Sudah menerima semua? Sudah? Oke. Kalau sudah, dibuka petunjuk LKPD-nya di halaman 2. Ya, di halaman 2 dibuka. Nah, ini dibuka ya. Nah, dibaca dulu. Tujuan pembelajaran kalian akan melakukan apa di situ? Kemudian di halaman ketiga dibuka selanjutnya. Nah, kalian amati secara bersama-sama dulu. Kalian amati. Ya. Kalau sudah kalian amati, kalian kerjakan di halaman selanjutnya, di halaman keempat ya, ketiga. Nah, sekarang kalian kerjakan secara bersama-sama, secara berkelompok, dimulai dari sekarang. Ya, berdiskusi bersama-sama. Ayo, dia dibuka. Dibuka di halaman ketiga ya. Nah, kamu kerjakan yang ini. Ya, ini ada apa saja? Yang seperti tadi Bapak tunjukkan apa? Unsur-unsur iklannya apa saja? Ya. Bagus, diisi ya sesuai unsur-unsur iklannya. Kelompok 1, diisi lagi apa saja unsur-unsur iklannya. Nah, itu ada apa? Unggulannya ada apa saja? Ini apa saja? Jadi kerjakan secara bergantian ya semuanya, biar semuanya membagi tugasnya masing-masing. Diskusikan bersama-sama. Bagi kelompok yang sudah bisa mengangkat tangannya. Kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah selesai ya. Kita tunggu teman yang lainnya ya. Sambil diperiksa kembali. Yang sudah baru kelompok 1. Ya. Oh iya, kelompoknya ditulis ya di depan. Biar ada kalian ditulis. Ya, kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5 ya. Ditulis namanya. Semua nama kelompoknya ditulis. Apabila ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan ke Bapak. Ya, dengan mengangkat tangan. Kelompok 2 bagaimana sudah? Kelompok 2?
kalian. Unsur apa saja yang terdapat pada iklan di atas? Iklan yang tadi yang kalian terisi ada 5. Unsurnya apa saja? Ditulis lagi di situ ya. Ditulis lagi. Ya, iklan yang tadi kalian kerjakan. Unsurnya apa saja? Ya. Nah, tadi kalian sudah kerjakan di sini. Nah, ini unsurnya kalian pindahkan ke sini. Ya, oke? Ya. Apa Rahmat? Yang bisa dibantu kok. Jelaskan menurut pendapatmu tentang iklan di atas. Kamu tadi iklannya iklan apa? Iklannya Tegoto ya. Nah, jadi menurut iklan ini seperti apa? Apakah iklan ini apa seperti menurut kamu iklannya gimana? Nah, boleh iklannya terlihat bagus, apalagi terus menurut pendapat kelompok kalian ya. Oke. Mana kelompok? 1? Sudah? Nah, ini unsur apa saja yang terdapat pada iklan di atas? Iklan yang kalian tadi sudah lihat. Unsurnya apa saja? Kemudian kalian sebentar ya, Nek ya. Sudah sini unsurnya. Kemudian jelaskan menurut pendapatku iklan ini penting yang mana sih? Iklan seperti apa? Ya, boleh 2, boleh 3. Ya, tadi siapa kelompok berapa? 4. Ya, sebentar. Tuliskan hasil kesimpulan berdasarkan nanti ya, tunggu teman yang lain karena hasil ini dari praktik baru kita tulis. Oke? Baru sampai iklan dulu ya, sampai iklan dulu. Ya. Udah boleh. Oke, kelompok 3 berarti sudah ya. 1, 3 udah. Kelompok 2 udah ya. Sudah ya. Menurut pendapatku iklan di atas iklan seperti apa? Apakah iklan apa? Boleh, enggak apa-apa ditulis. Kan menurut pendapat kelompok kalian. Ya. Ya. Coba jelaskan menurut pendapatku tentang iklan di atas. Iklan tadi menurut kamu gimana sih iklannya? Nah, boleh ditulis. Nanti ini nanti praktik dulu, oke? Kerjakan sampai 16 di atas. Jangan melanjutkan ke yang lain dulu. Karena nanti kita kerjakannya secara bersama-sama. Kelompok 1 udah selesai? Sudah? Oke. 2 udah ya? Ketiga, 4, 5 sudah semua? Kalau sudah angkat tangan semua, angkat tangan semua. Angkat tangan semua. Oke, baik turunkan lagi. Turunkan lagi. Baik, yang selanjutnya dibuka halaman selanjutnya. Nah, kita akan melakukan percobaan. Disiapkan alat dan bahannya.
hasilnya sudah ada, hasil percobaannya ditulis dalam LKPD ya. Kalau sudah ditulis dimasukkan, nanti kita akan presentasikan di depan kelas. Mengerti? Oke. Oke, bagaimana Kak kelompok 5? Sudah melakukan percobaan? Bagaimana hasilnya? Sudah ditulis dimasukkan ke LKPD? Coba Bapak lihat. Oh, bagus. Nah, nanti ininya setelah karena percobaan masukkan isinya. Kemudian ini ada 1, 2, 3 diisi. Campuran apa yang tercampur sempurna? Kalau masukkan di sini apa saja tercampur sempurna, ada berapa? Berapa kalian? Kalian tulis di sini ya. Kemudian campuran mana yang tidak tercampur sempurna, mana saja. Nah, ditulis apa dengan apa kalian masukkan ke sini. Kesimpulannya berarti kita lihat kesimpulan bahwa misalkan air dan klorida termasuk campuran apa. Oke, sudah ngerti? Apakah percobaan sudah selesai? LKPD-nya sudah kalian isi semua? Oke, langkah selanjutnya apabila LKPD sudah selesai, akan ada perwakilan kelompok yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan yang sudah kalian kerjakan. Bisa dimengerti? Persiapkan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Sekarang dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompoknya. Baik, Mbak Nisa silakan. Saya dari kelompok 1 akan melaporkan hasil pengamatan. Campuran apa yang tercampur sempurna? Air gula dan air sirup. Campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Air minyak dan air pasir. Tuliskan hasil kesimpulan berdasarkan pengamatanmu. Air gula dan air sirup tercampur dengan sempurna, sedangkan air minyak dan air pasir tidak tercampur dengan sempurna. Baik, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Setelah kelompok 1 mempresentasikan hasil pengamatannya, apakah menurut kalian sudah sesuai? Sudah sesuai? Dengan apa yang kalian praktekkan sudah sesuai? Baik, kita kasih tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok mereka. Silakan Pak Dea. Saya dari kelompok 2 karena sedang melakukan hasil laporan pengamatan campuran air dengan gula dan air dengan sirup tercampur dengan sempurna. Campuran manakah yang tidak tercampur sempurna? Air dengan minyak dan air dengan pasir tidak tercampur sempurna. Tuliskan hasil kesimpulan berdasarkan pengamatanmu.
dan heterogen. Kalau campuran homogen campurannya seperti apa? Campuran sempurna. Tercampur? Sempurna. Kalau campuran heterogen? Tercampur tidak sempurna. Baik, dari materi tadi tentang unsur iklan dan campuran dan homogen heterogen, ada yang belum kalian pahami? Apa sudah mengerti semua? Bagus kalau sudah mengerti semua. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Apa sih yang kalian rasakan? Senang apa lagi? Merasa semangat. Betul. Hal menyenangkan apa yang kalian rasakan? Hal apa? Melakukan percobaan. Pada saat melakukan percobaan. Ada lagi? Pada saat apa lagi? Dan apa kalian gunakan di situ? Kalian gunakan untuk apa? Ada gula, ada air, kalian gunakan untuk apa? Dicampur untuk mengetahui mana yang dia campuran secara homogen dan secara heterogen. Baik, kita tepuk tangan untuk hari ini. Baiklah, karena tahapnya sudah selesai, kita akan untuk mengetahui sejauh mana kalian menguasai materi hari ini, kita akan melakukan evaluasi mengerjakan soal-soal yang Bapak berikan sekarang. Oke, sudah siap? Bapak akan membagikan soal evaluasi untuk kalian kerjakan secara individu atau secara sendiri-sendiri. Jelas? Untuk kalian ya, tetap kita untuk semangat belajar. Semoga apa yang dipelajari hari ini menjadi bekal kita untuk masa depan. Oke, baik. Nah, untuk itu, untuk besok setelah pembelajaran tentang materi iklan dan campuran, materi untuk besok yaitu tema 9, subtema 1, pembelajaran 6 tentang keragaman di Indonesia, iklan perlombaan dan alat musik melodi. Itu yang akan kita pelajari besok ya. Sudah dimengerti? Baik. Nah, karena pelajaran sudah selesai, kita akan membaca doa. Tolong ketua kelas disiapkan untuk membaca doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari ini dalam rangka pendidikan guru penggerak, kami membersamai CGP Pak Kamarudin di SD Negeri Karang Mekar 04 Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi.
Pada pendampingan individu kelima ini, kami berfokus pada hasil observasi yang sudah dilakukan CGP Pak Kamaludin terhadap rekan sejawatnya. Berikut kita akan menyaksikan coaching pada saat observasi dan pasca observasi. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sangat bahagia. Perasaan Bapak setelah melakukan kegiatan observasi kemarin gimana Pak? Perasaan saya sangat senang, sangat bahagia. Kemudian saya merasa sangat bahagia karena mengajar dengan siswa saya menggunakan metode-metode baru dan model-model pembelajaran yang baru yang membuat siswa sangat antusias dan bersemangat. Gitu ya. Nah, kira-kira tujuan atau harapan apa sih yang ingin Bapak dapat setelah melakukan proses coaching hari ini? Tujuannya dari awal saya memang ingin mengembangkan potensi siswa, yaitu dalam segi yang saya pelajari ada 4, yaitu problem solving, critical thinking, rapid thinking, komunikasi dan kolaborasi. 4 poin tersebut saya gunakan memang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi mengembangkan karakter siswa dan pembelajaran juga saling bekerja sama. Kemudian juga mengembangkan bagaimana siswa bisa mengumpulkan data, kemudian juga mengenal unsur-unsur iklan pada pembelajaran pada siswa. Jadi intinya Bapak ingin menjadi potensi pada masa dari Bapak seperti itu. Betul. Kira-kira bagaimana sih perasaan Bapak hari ini setelah melakukan tahapan pra-observasi dan observasi yang kemarin Bapak lakukan? Pada tahap pra-observasi dan pra-observasi ada beberapa kekurangan. Kemudian saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan dengan siswa. Apa saja kekurangan yang ada dalam rencana pembelajaran saya, kemudian diberi masukan dan diperbaiki. Nah, pada saat observasi pada pelaksanaan, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Adapun sedikit kekurangan mungkin dalam segi pengaturan kelompok, karena mungkin siswa merupakan hal yang baru bagi mereka kelompok. Di situ mereka pada saat bekerja samanya masih kurang kompak. Nah, jadi saya secara berkeliling memberikan arahan pada mereka untuk supaya lebih baik lagi dalam kerjasama dalam kelompok. Jadi Bapak berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan sejawat seperti itu ya Pak? Kira-kira tahapan apa sih yang pernah Bapak bicarakan di tahap observasi? Sudah sesuai belum saat ada melaksanakan observasi di kelas? Untuk tahapan pasca dan observasi itu sudah sesuai rencana pembelajaran, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Tujuan dalam pembelajaran yang Bapak inginkan di RPP itu apa sih tujuannya? Tujuannya itu ada 2. Yang pertama itu dalam pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menganalisis unsur-unsur iklan media cetak. Kemudian siswa juga dapat mendemonstrasikan unsur-unsur iklan di depan kelas, menunjukkan apa saja unsur iklan yang mereka lihat pada iklan tersebut. Kemudian dalam pembelajaran IPA-nya, mereka di situ melakukan praktikum, yaitu tentang campuran homogen dan campuran heterogen. Di samping itu setelah mereka melakukan percobaan, mereka membuat laporan. Nah, kemudian laporan tersebut dari hasil praktikum mereka presentasikan ke depan kelas. Nah, mereka presentasikan, kemudian setelah itu kelompok yang lain mengomentari hasil praktikum yang sudah mereka kerjakan di masing-masing kelompok. Seperti itu, Pak. Jadi tujuan RPP yang Bapak buat itu sudah tercapai ya? Sudah, Pak. Intinya untuk fokus pada peserta didik. Betul. Seperti itu ya. Kira-kira apakah yang sudah baik yang Bapak lakukan dan apa yang harus dipertahankan? Yang sudah baik menurut saya itu model pembelajarannya, Pak. Jadi model pembelajaran yang saya gunakan PBL, program based learning, berbasis masalah. Jadi pada saat awal pembelajaran saya tidak langsung, ayo anak-anak buka halaman sekian, pembelajaran sekian, bukan seperti itu. Jadi PBL itu mengaitkan sebuah masalah terlebih dahulu. Jadi ada sebuah masalah, jadi membuat mereka tertarik. Bapak, misalkan saya menunjukkan gambar, anak-anak ini gambar apa seperti itu. Oh, ini gambar teh pucuk harum seperti yang kemarin saya praktikkan. Jadi mereka tertarik. Apa sih yang kita gali dari gambar tersebut seperti itu? Jadi intinya Bapak menggali potensi anak di awal gitu. Betul, ya, di awal. motivasi seperti itu. Nah, apa sih yang masih dirasa kurang dan apa yang perlu ditingkatkan dari proses pembelajaran kemarin, Pak? Baik, Pak. Di dalam pembelajaran yang saya lakukan kemarin, kekurangan yang saya alami pada saat pembelajaran adalah pada saat mengkondisikan siswa, Pak. Jadi pada saat siswa sebagai kelompok, kemudian mereka melakukan praktikum, ada satu kelompok yang kurang dalam berkomunikasi di kelompok mereka. Untuk menyelesaikan masalah tersebut,
Kemudian saya membuat suatu kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu kesepakatan dalam kelompok. Jadi nanti di situ siapa yang menjadi ketuanya, yang mengatur setiap kelompok, dan juga nanti akan mengatur pada saat presentasi di depan kelas. Seperti itu. Nah, kira-kira strategi apa sih atau rencana ke depan apa sih yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Rencananya adalah saya akan berkomunikasi dengan rekan sejawat saya juga, kemudian terutama oleh Kamaludin juga dengan kepala sekolah tentang kekurangan yang saya alami, mencari solusi-solusi terbaik bagaimana sih caranya agar mengelompokkan siswa itu lebih baik lagi di dalam pembelajaran. Seperti itu. Jadi kita sharing pengalaman, Sharing pengalaman pelajarannya. Nah, kira-kira kapan Bapak akan mulai melaksanakan dalam memperbaiki kekurangan yang tadi Bapak ceritakan? Untuk waktunya saya lakukan secepat mungkin setelah saya melakukan praktek yang saya sudah lakukan. Setelah selesai, saya langsung berbicara dengan kepala sekolah, dengan sejawat, menunjukkan hasil praktikum yang telah saya laksanakan, memberitahukan kepada mereka bahwa ini Pak, saya sudah melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Kamaludin, dan ada pun kekurangan seperti ini, mohon kita akan mencari solusinya seperti apa. Kira-kira berapa sih target lama yang Bapak butuhkan dalam melakukan perbaikan tersebut? Untuk target saya memerlukan 2 hari Pak, karena mungkin untuk 1 harinya saya buat untuk berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, kemudian di 1 hari selanjutnya saya mungkin akan memperbaiki salah satunya media pembelajarannya, mungkin metode pengelompokan yang lebih baik seperti itu Pak. Intinya semuanya berpusat pada murid di depan ya. Pada murid. Nah, kira-kira siapa sih orang yang bisa membantu Bapak dan yang jadi sebagai sumber inspirasi dalam melaksanakan perbaikan proses pada observasi tersebut? Kalau dibilang untuk yang sangat inspirasi adalah salah satunya Pak Kamaludin sendiri, karena beliau juga rekan sejawat saya yang mungkin sudah lama mengajar di sini, pengalamannya sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan baik secara luring atau daring, dan sering juga saya sharing kepada Pak Kamal mengenai pembelajaran yang baik, yang benar itu seperti apa, yang berpusat pada murid itu seperti apa. Jadi yang kita belajar hanya berpusat pada buku, tapi harus mengembangkan kreativitas siswa itu seperti apa sih, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalah, berpikir kritis, bisa berkolaborasi, ya kan, kemudian juga mempunyai komunikasi yang baik antar teman dan guru. Seperti itu Pak. Jadi Bapak menggunakan sumber belajar bukan hanya guru, Ya. bisa dari lingkungan, bisa dari rekan sejawat, Betul. atau dari faktor-faktor yang ada di sekolah seperti itu ya. Sangat. Yang intinya untuk berpusat kepada murid. Nah, baik Pak. Nah, dari kegiatan awal sampai akhir, dari Bapak mulai dari pra, observasi sampai pasca, kira-kira ada nggak sih perasaan yang mengganjal yang belum Bapak sampaikan dalam proses belajar tersebut? Yang mengganjal menurut saya pada saat saya melakukan pembelajaran tersebut, yaitu tadi satu masalah yang saya temukan, masih kurangnya saya dalam mengkondisikan siswa dalam membagi kelompok. Bagaimana sih agar dalam setiap pembelajaran kelompok itu siswa saling berkomunikasi berjalan dengan baik, jadi tidak merasa ada yang bisa jadi dia fokus dengan dirinya sendiri seperti itu, jadi tidak berkomunikasi dengan teman yang lain. Nah, saya harus mencari bagaimana caranya agar siswa tersebut yang sudah bisa, katakan tingkatan lebih bisa atau mampu, bisa membimbing rekan-rekan yang lain untuk bekerja sama. Seperti maksudnya Bapak itu bilang seperti tutor sebaya gitu ya. Betul, seperti itu. Atau istilahnya mereka mau bekerja sama gitu Betul. ya. Akhirnya merangkul teman yang belum bisa. Betul, seperti itu. Seperti itu. Perasaan Bapak setelah melakukan coaching hari ini bagaimana Pak? Perasaan saya, jujur saya sangat senang Pak. Jadi dengan adanya coaching seperti ini, saya jadi mengetahui apa sih kelebihan dan kekurangan yang saya miliki. Jadi apabila ada kelebihan akan saya pertahankan, juga saya tingkatkan. Kemudian kalau untuk kekurangan, saya akan belajar banyak lagi untuk mencari solusi-solusi terbaik bagaimana cara menyelesaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, Sama-sama, Pak. tetap semangat dalam perubahan untuk belajar untuk anak bangsa. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, menurut Bapak setelah saya melakukan observasi kepada rekan sejawat, bagaimana pandangan Bapak terhadap program yang saya lakukan Pak? Alhamdulillah setelah melakukan KTP melakukan praktik hasilnya sangat baik sekali, sehingga mempersilahkan kepada sejawatnya untuk melaksanakan kegiatan yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak, akhirnya itu harus dikembangkan kepada yang lain juga.
NDK nomor 4. Bisa.